Halo pemirsa semua RSP Law dimanapun berada. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai aturan restoratif justice. Ya kan? Apa itu restoratif justice? Restoratif justice adalah penghentian penyelidikan suatu perkara tindak pidana oleh kepolisian karena ada perdamaian ataupun para pihak yang berperkara, baik itu pelaku maupun pihak korban sudah tidak, yang satu sudah memaafkan, korbannya sudah memaafkan pelaku, dan si pelaku juga atau terlapor itu sudah menyatakan permintaan maaf kepada korban. Itu yang sering terjadi di dalam pelaksanaan restoratif justice. Nah, tapi apa sih dasar hukumnya restoratif justice itu? Nah, kita merujuk agar kita juga paham gitu kan, apa sih restoratif justice itu tadi itu sudah saya sampaikan. Tapi intinya bahwa restoratif justice itu ternyata ada aturannya. Jadi tidak sekedar bahwa seperti kita ketahui bahwa itu hanya cukup berdamai para pihak lalu perkara ini selesai, nggak begitu. Jadi sebenarnya restoratif justice itu ditujukan untuk perkara yang mana perkara itu adalah delik biasa, bukan delik aduan. Jadi delik biasa itu dalam arti gini, seperti misalnya perkara pembunuhan misalnya. Pembunuhan itu kan salah satu kan delik biasa, bahwa di sana korban itu melaporkan itu adalah delik umum. Nah, dalam konteks delik umum seperti ini, maka ketika pun nanti sudah dilaporkan ada korban, di situ ada pelakunya sudah ditangkap, lalu kemudian kalaupun korban atau keluarga korban ini memaafkan si pelaku, maka perkara ini tidak secara otomatis berhenti dia. Jadi tidak secara otomatis bisa dicabut laporan ataupun dinyatakan tidak bisa dilanjut. Nah, dalam delik biasa seperti ini, maka polisi tetap bisa melanjutkan perkara apabila polisi memandang bahwa perkara ini nantinya merasakan masyarakat ataupun ada penolakan dari masyarakat apabila perkara ini dihentikan. Karena memang konteks delik biasa itu adalah ada kaitannya dengan kepentingan umum, ketertiban umum seperti itu. Maka kita langsung saja merujuk biar lebih jelas. Kita merujuk kepada Perkap nomor 6 tahun 2019 di pasal 12, bahwa di sana disebutkan syarat daripada restoratif justice itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari pasal ini, ada sebenarnya di situ yang syaratkan untuk dapat dilaksanakannya restoratif justice harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah syarat material, yang kedua adalah syarat formil. Nah, syarat material itu adalah yang sangat penting ya tadi, bahwa RJ ini dapat dilakukan kalau memenuhi syarat material. Syarat material itu apa? Meliputi apa aja? Satu, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, ya kan? Dan tidak ada penolakan dari masyarakat apabila perkara itu dihentikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak berdampak kepada konflik sosial. Itu yang syarat material yang kedua. Terus yang ketiga, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Nah, itu dari pihak korban lah ya. Terus yang keempat, prinsip pembatas. Itu adalah syarat material ya, bahwa di prinsip pembatas itu ada di huruf A pada pelaku, pembatas pada pelaku. Satu, bahwa tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat. Jadi itu harus dilihat juga ya, syarat material itu tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Artinya kalau kesalahan dalam bentuk kesengajaan ini kemungkinan syarat RJ-nya tidak bisa terpenuhi kalau tindak pidana itu dilakukan secara sengaja oleh pelaku. Yang kedua, ini syarat pembatas ya bagi pelaku ya. Pelaku bukan residivis. Residivis itu kan yang sudah sering keluar masuk penjara. Itu terhadap dia itu tidak bisa dilakukan RJ, kan? Itu terhadap syarat pembatas pada pelaku. Nah, syarat pembatas itu huruf B, syarat pembatas terhadap tindak pidana dalam proses, ya kan? Satu, di situ ada syarat pembatasnya bahwa perkara itu ada dalam proses penyelidikan, ya kan? Yang kedua, bahwa perkara itu ada pada proses penyidikan. Artinya sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum. Jadi kalau RJ-nya mau dilakukan di dalam proses kepolisian, maka syarat pembatasnya ada dua. Ini ranah kepolisian ya, mau melaksanakan RJ ya terhadap tindak pidana delik biasa.
bahwa di dalam penyelidikan itu bisa dilakukan RJ. Di penyidikan bisa, tapi itu konteks kepolisian. Kalau sudah di penyidikan, sudah dikirim SPDP ke kejaksaan, maka RJ-nya tidak lagi di kepolisian, tetapi di kejaksaan nanti. Karena SPDP-nya sudah naik ke kejaksaan. Gitu. Jadi dia harus dilimpahkan nanti tuh. Limpahkan dulu ke misalnya nih, udah penyidikan perkara ini. Lalu sudah SPDP ke kejaksaan. Lalu korban mengajukan, korban dan pelaku, ya kan, atau tersangka mengajukan RJ. Nah, pengajuan ini nanti tetap diterima sama si penyidik di kepolisian, tapi penyelesaiannya bukan di situ. Polisi nanti melimpahkan dulu ke kejaksaan, nanti para pihak diurus RJ-nya oleh kejaksaan. Berarti kan kita merujuk kepada RJ ini bisa dilakukan di kepolisian dengan syarat tadi proses syarat pembatas tadi adalah harus perkara itu kalau mau diselesaikan di tingkat kepolisian harus dia belum SPDP ke kejaksaan. Kalau sudah SPDP maka dia penyelesaiannya ada di kejaksaan. Lalu syarat formil. Syarat formil apa sih syarat formil gitu kan? Tadi kan sudah syarat material tuh. Nah, syarat formilnya adalah meliputi bahwa formal itu kan formalitas ya, formalitas. Jadi yang pertama untuk melakukan RJ itu maka surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Jadi harus ada itu buktinya bahwa sudah ada perdamaian antara pihak ini, ya kan? Itu harus dilampirkan kepada penyidik. Terus yang kedua, surat perdamaian atau akte dading ya, secara umum kita ketahui, dan penyelesaian perselisihan dari pihak yang berperkara, pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor atau keluarga terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat diketahui oleh atasan penyidik. Nah, jadi akta perdamaian itu tadi. Terus yang ketiga, masih syarat formalitas, formil. Ada berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Jadi pada saat ini penyelesaiannya RJ-nya di tingkat kepolisian, nanti setelah ada akta perdamaian, nanti penyidik melakukan lagi BAP tambahan atau berita acara tambahan terhadap setelah dilakukan proses keadilan restoratif. Terus yang ketiga adalah keempat, syarat formil selanjutnya ada rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif. Nah, tadi kan gini, formilnya itu ketika ada akta dading atau akta perdamaian tadi, itu kasih nih ke polisi, penyidik. Kami sudah damai nih, gitu kan. Nah, ketika sudah ada, maka para pihak nanti di BAP lagi sama penyidik atas adanya akta itu atau perdamaian itu. Ketika sudah di BAP, maka dilakukan lagi gelar perkara khusus. Tapi konteksnya adalah membahas mengenai adanya permohonan RJ tadi, restoratif justice. Ketika nanti di dalam gelar perkara itu, disitulah diputuskan RJ ini disetujui atau tidak sama kepolisian. Kalau tidak disetujui, maka gelar perkara itu dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara dilanjutkan. Nah, tapi walaupun begitu, nanti di kejaksaan bisa lagi diajukan RJ. Seperti itu, nanti ada pertimbangan itu. Nah, oke, kita batasi sampai di situ. Lalu ada syarat formil yang kelima, bahwa pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Jadi gini, terhadap proses RJ itu, karena tadi sudah ada perdamaian, jadi dinyatakan juga di situ RJ itu ada permohonan RJ itu pelaku tidak keberatan. Dan di dalam proses RJ itu pelaku secara sukarela memberikan ganti rugi atas kerugian-kerugian dari peristiwa tindak pidana itu atau akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Jadi itu dia yang rujukan hukum terhadap praktek ataupun pemberlakuan perlakuan restoratif justice. Itu syarat. Secara norma hukumnya itu aturannya. Nah, nanti prakteknya bagaimana di lapangan tentu tidak bisa bertentangan dengan itu. Kalau ada sedikit beda-beda itu tidak ada masalah. Tapi yang penting poin substansinya adalah itu. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Itu juga yang perlu saya sampaikan. Semoga ini menjadi suatu informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Semangat terus. Sampai ketemu kembali di RSP Lau untuk informasi hukum berikutnya.